Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Balik lagi saya di sini Timada Ahano di Teras Akulturasi dan satu-satunya channel podcast yang mungkin pasti Moni ada tunggu-tunggu. Nah, malam ini kita ada satu tema yang menarik dan juga dapat bintang tamu pasti untuk sebagian rakyat, masyarakat Pohuwato itu sudah cukup dikenal ya. Dan temanya malam hari ini itu dijajah di negeri sendiri ketika tambang dan rakyat berebut ruang hidup. Nah malam ini kita orang sudah kedatangan seseorang tamu, bintang tamu yang cukup spesial. Itu salah satu pendiri dari LSM Labrak, Lembaga Aksi Bela Rakyat. Nah sudah hadir dengan saya ini Kakak Sony Samo. Assalamualaikum Kakak Sony. Waalaikumsalam ada. Nah bagaimana kabar ini Kak Sony? Alhamdulillah malam ini sehat-sehat ya saya. Situasi di luar juga cerah tadi jadi cukup ceria hari ini. Tidak perlu perkenalan kayaknya nih Kak Sony. Semua langsung saja. Oke, terkait tema malam hari ini, dijajah di negeri sendiri. Ketika tambang dan juga rakyat ini berebut ruang hidup. Kita orang sudah ketahui bersama beberapa pekan lalu polemik pertambangan yang melibatkan antara pihak perusahaan dan juga penambang tradisional ini cukup rumit ini Kak Sony. Yang pertama ingin saya tanyakan apa yang membuat Kak Sony sekarang mau berjuang dengan penambang tradisional ini? Begini Mada, bahwa sebenarnya persoalan tambang di Pohuwato itu jauh sebelum ini, tahun-tahun 2008-2009 itu sebenarnya sudah cukup memanah. Itu diawali dengan masuknya investor ke Pohuwato dan pada tahun 2010 itu dia tensinya semakin tinggi sampai kemudian 2011 bulan Desember itu pecah aksi yang waktu itu masih ingat saya ya, waktu masih Kapolres zaman Pak Suheru itu sempat sampai chaos, kantor DPRD itu sampai dihujani batu, tembus-tembus itu batu itu. Karena apa, lagi-lagi gejala ruang hidup rakyat yang akan ikut bergesekan ini sudah terbaca dari masa lalu, dan itu yang kemudian kami pada saat itu juga sudah ada LSM Labrak. Pada saat itu kami berdiri dengan masyarakat untuk kemudian menyatakan menolak perampasan ruang hidup ini pada saat itu ya, sehingga kemudian dengan segala macam upaya kami sampai kemudian kami hampir masuk penjara waktu itu, masih zaman Presiden Labraknya masih zaman Utam Pulumuduyo, beliau yang sekarang mantan kepala desa Buntulia Barat, dan beberapa kader Labrak ya, katakan Jufri Abdullah, Herman Moigo, dan Arlis Jakaria, Agus Mahia, itu kita di masa lalu itu kita bersatu di dalam sebuah LSM, lalu kita coba mengambil posisi untuk menolak mentah-mentah kehadiran investor ini. Tapi lagi-lagi bicara soal masuknya perusahaan ke Pohuwato itu menjadi ranah dari pemerintah. Pada saat itu tahun 2009-2010 itu izin usaha pertambangan itu ditandatangani oleh Bupati. Waktu itu ya masih kewenangannya Bupati. Sehingga keluarlah 316 kalau tidak salah. Itu untuk KUD Dharma Tani, dan kemudian GSM itu kontrak karya. Yang itu dari masa lalu memang sudah kita tolak dari zaman dulu. Tapi kemudian karena pemerintah melegalkan mereka, memberi izin mereka, menandatangani IUP-nya, sehingga kemudian ya sebagai masyarakat ya kita cuma sebatas bisa menyatakan sikap. Lagi-lagi keputusan ada di pemerintah. Dan gejala itu dari dulu kita sudah lihat wanti-wanti, dan apa yang kita duga di masa lalu itu hari ini terjadi, bahwa terjadi konflik ruang hidup di mana ada masyarakat yang kemudian ada juga keluar IUP di situ, ada masyarakat tradisional penambang yang ada di sekitar Pani, di bawahnya Pani, di sekitar Borose, Nanasi dan lain-lain itu kemudian dari zaman, kalau kita bicara soal tambang di sini kan memang dari zaman
Belanda itu memang sudah ada aktivitas tambang di situ. Sehingga begitu perusahaan dari Belanda keluar, sudah masyarakat yang kelola itu. Itu dari zaman dulu itu. Sehingga kemudian dengan masuknya perusahaan, ada masyarakat di situ, kita sudah bisa menganalisa bahwa ini akan terjadi konflik. Dan yang hari ini terjadi seperti itu, Mada. Nah, ini dalam konsep ya bentuk dari baik itu perlawanan atau mungkin juga itu pertarungan dengan pihak perusahaan ini, yang dibela dalam hal ini memang penambang tradisional itu sendiri, Kak Sony? Ya, jadi di belakang gonjang-ganjing persoalan tambang itu kan sebenarnya ada yang hari ini kita bisa klasifikasikan, ada penambang bermodal besar, ya kan, mereka gunakan eskavator sampai puluhan, dan ada juga penambang yang memang sama sekali nggak gunakan mesin, dan ini yang hari ini kita advokasi. Mereka penambang yang memang benar-benar menambang cuma menggunakan talang, menunggu air lewat, singgah di ijuk-ijuk. Kalau di masa lalu, sekarang sudah karpet-karpet, lalu kemudian mereka dulang, mereka dapat 1, 2, 3, 5 gram, mereka bawa pulang untuk biaya makan keluarga, menafkahi keluarga, menyekolahkan anak-anak begitu. Dan hari ini kelompok orang itu yang kami bela. Kembali ke masa lalu, di masa lalu pun orang-orang ini yang kita bela. Jadi bukan pemodal besar, Mada, ya. Ini memang asli penambang tradisional yang bahkan tanpa mesin sama sekali gitu. Tidak menggunakan seperti apa mesin besar. Tidak. Atau alat-alat besar. Karena memang isunya kemarin itu sempat dibantah bahwa ini diklasifikasikan sebagai peti gitu ya. Jadi dibantah ya dalam hal ini. Nah, sehingganya yang membuat mereka harus berjuang dengan hak hidup mereka, ini sebenarnya historisnya mereka dari tahun berapa ini, Kak Sony? Dan apakah memang turun-temurun atau cuman bagaimana nih dia Tambang Pohuwato ini Mada, sebenarnya kalau nanti Mada undang kapan-kapan masyarakat yang memang selama ada di situ. Bahwa kalau Mada bicara histori itu dari tahun-tahun masih masa penjajahan Belanda itu, so ada perusahaan masuk sini, tapi begitu perusahaan itu keluar, kan orang di masa lalu itu kan perusahaan cuma jaga masuk, lalu kemudian orang eksplorasi, lalu dengan teknologi yang seadanya di masa lalu kemudian orang keluar. Nah, masyarakat kemudian duduk di itu, sisa-sisa habis perusahaan keluar itu masyarakat dulu, lalu kemudian mereka menambang di situ dengan cara-cara tradisional di masa lalu. Nah, itu saya coba tanya-tanya di masyarakat begitu, dan memang saya di Pohuwato ini sejak lulus SMA tahun 90-an, memang aktivitas menambang di sekitar Pani itu memang sudah masif begitu. Dan kontrak karya tahun 90-an sudah ada? Atau? Kontrak karya itu keluar 93, saya masuk Pohuwato itu sejak saya lahir di Marisa. Saya besar di kota, SMA, pulang ke sini itu tahun-tahun 93, 94 itu saya baru tahu kalau ada kontrak karya di sini. Dan itu kalau dokumen yang saya lihat memang kontrak karya itu tahun 93 kalau kontrak karya GSM. Tapi kalau IUP KUD Dharma Tani itu tahun 2009 apa 10 begitu, Mada. Oke. Ini semakin menarik ya, Kak Sony, karena kita melihat penambang ini, penambang tradisional, kemudian juga hanya mengharapkan orang punya hak hidup. Nah, seharusnya kalau dari Kak Sony secara personal, seharusnya jika sebagai pemegang kebijakan atau pemerintah dalam hal ini, apakah langkah-langkah yang mereka ambil saat ini itu sudah seperti itu atau mungkin sebenarnya jauh dari ekspektasi? Justru menurut saya ini dosa-dosa di masa lalu. Ini dosa pemerintah. Saya harus katakan tegas itu. Dosa pertama pemerintah adalah ketika tambang yang sudah dikelola rakyat kemudian diserahkan ke investor dalam bentuk kontrak karya dan IUP. Itu kesalahan pertama yang jelas sekali dia bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Jadi di tahun 2009 itu ada undang-undang tentang pertambangan, mineral dan batu bara. Di pasal 24 itu dia mengatur bahwa wilayah yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR, diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR. Yang kemudian saat itu juga kita tolak di masa Jainuddin itu, masih zaman Jainuddin Hasan itu, kita tolak itu mentah-mentah. Jangan serahkan wilayah-wilayah yang sudah ada masyarakatnya
Dan memang kalau menurut saya negara sudah cukup melihat bahwa kondisi ini akan membuat gesekan sehingga mereka mengatur pasal 24 itu jadi begitu. Bila yang sudah dikelola prioritas jadi WPR artinya seharusnya untuk rakyat. Tapi oleh pemerintah daerah yang pada saat itu Jainuddin Hasan itu justru diserahkan menjadi IUP. Itu kan rejim 2009 itu kan yang awalnya kontrak karya di 2000 di tahun 67 kalau nggak salah itu aturan itu. Begitu dia beralih ke rejim peraturan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 itu dia sudah harus berubah jadi IUP dan semua kontrak karya harus berubah masuk ke jadi IUP dia menjadi IUP. Nah, IUP justru keluar menjadi wilayah itu kemudian menjadi IUP yang akibatnya masyarakat kita yang ada di situ mau tidak mau dia berbenturan dengan perusahaan korporasi dan dalam konteks pertambangan modern itu yang namanya masyarakat WPR itu nggak boleh ada perusahaan. Yang namanya WUP keluarnya izin usaha pertambangan itu nggak boleh ada rakyat begitu. Harus IUP itu harus perusahaan yang kerja di situ dengan cara yang modern yang industri begitu. Akibatnya ketika ada rakyat lalu pemerintah menjadikan itu sebagai WUP, maka izin yang keluar adalah IUP. Akibatnya perusahaan masuk dan akhirnya masyarakat. Dan ini hari ini kita lihat kondisi di Nanasi, kondisi di Pani, kondisi di seputar wilayah konsesi GSM maupun hari ini udah jadi PETS. Itu gesekan antara masyarakat dengan perusahaan. Itu yang terjadi. Dosa pertama itu. Dosa kedua adalah ketika perusahaan ketika pemerintah justru tidak melakukan pengawasan maksimal kepada aktivitas perusahaan yang ada hari ini. Padahal di dalam undang-undang pertambangan itu ada yang namanya dikenal dengan penciutan IUP. Ketika ada wilayah-wilayah tertentu yang tidak dikelola sekian lama, itu kemudian didorong untuk diciutkan, lalu seharusnya itu diserahkan ke rakyat. Kalau pemerintah mau lebih sedikit maju ya, kalau pemerintah mau lebih sedikit berani begitu, seharusnya kemudian wilayah-wilayah yang selama ini. Nah kalau kita bicara sejarah, histori bahwa kontrak karya tahun 93, IUP KUD Dharma Tani 2009, kalau kita tarik ke sini, produksinya dari nanti 2026. Sekian lama wilayah itu dibiarkan terlantar, kan begitu. Masa eksplorasi itu sekian lama dia ada terjadi di atas dan itu tidak diawasi oleh pemerintah. Seharusnya ada tahapan-tahapan tertentu di mana dari tahapan dia keluar IUP, lalu kemudian dia eksplorasi, lalu dalam waktu tertentu dia sudah harus diproduksi. Tapi faktanya kemudian sekian lama dari tahun 2009 sampai 2026, berapa tahun itu dia nganggur, dia tidak terurus dan saya yakin ada beberapa pelanggaran yang terjadi. Dan yang terakhir hari ini, dari hasil kemudian kita menelusuri dokumen-dokumen perizinan perusahaan ini, kami kemudian menemukan ternyata dalam sistem OSS, online single submission itu, sistem perizinan yang sekarang itu terintegrasi ke semua aspek termasuk lingkungan, tata ruang, keuangan dan lain-lain, itu menunjukkan bahwa OSS dari kedua perusahaan ini baik PT PETS maupun PT GSM dua-dua dinyatakan belum terbit dan saya bertanggung jawab atas pernyataan ini bahwa izin usaha operasi produksi mereka itu sampai hari ini di OSS menunjukkan bahwa mereka masih berstatus belum terbit, artinya ada persyaratan-persyaratan yang harusnya mereka lalui dan hari ini tidak mereka taati. Nah dalam konteks ini kemudian saya melihat pemerintah tidak melakukan pengawasan maksimal. Entah itu kemudian pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat, pengawasannya terlalu longgar yang mengakibatkan kemudian perusahaan ini semena-mena melaksanakan kegiatan tanpa mengikuti tahapan-tahapan yang seharusnya mereka lakukan. Nah, di tingkat inilah kemudian saya nyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas konflik ini. Kalau pemerintah betul-betul berani, maka mereka evaluasi dan itu menjadi bargaining posisi sehingga Pak Bupati bisa didengar oleh perusahaan. Kalau Pak Bupati berani kan dia boleh aja bikin rekomendasi. Ya kan ditinjau lagi nih UP ini karena mereka tidak taat dengan ini. Kan ada begitu, ada demikian banyak aturan-aturan yang dilanggar yang ini harusnya kemudian menjadi evaluasi terhadap perizinan ini sehingga pemerintah itu kemudian dihargai sebagai regulator kan begitu Mada. Dan fungsi pengawasan mereka kemudian berjalan. Ini ibarat orang di jalan, kalau polisi santai di jalan, orang seenaknya nggak pakai helm kan begitu.
Tapi kalau polisi disiplin di jalan, dapat lihat sadik orang pasti takut dan dia akan taat dan dihargai polisi. Kan gitu. Tapi ketika polisi tidak bekerja maksimal, polisi lalu lintas maksud saya, maka pasti mereka akan dianggap remeh biar ketemu di jalan paling di lampu merah diterobos aja lampu merah biar ada polisi. Dan ini dampak dari pengawasan yang tidak maksimal yang mengakibatkan terjadi efek pandang enteng begitu dari perusahaan-perusahaan ini kepada pemerintah. Makanya kemudian ketika terjadi penggusuran, pengerusakan talang-talang, Bupati Sobataria stop, hentikan karena gitu. Hentikan penggusuran, ya pakai. Ini hari itu orang rapat, besok orang ini hari juga orang gusur itu masyarakat talang-talang. Sementara gubernur juga sampai hari ini gubernur belum jelas sikapnya apa terhadap penjoliman ini. Dan kemudian saya pikir kalau pemerintah berani, iya kan, apapun yang terjadi hari ini masyarakat kita dijolimi dan saya yakini bahwa AMDAL ini pasti dilanggar. AMDAL pasti tidak pernah merekomendasikan penggusuran dan pembongkaran paksa terhadap penambang. Saya yakin itu. Karena saya belajar dari bagaimana AMDAL disusun, bagaimana memitigasi konflik yang ada. Itu harusnya perusahaan hari ini punya pola yang baik terkait dengan itu. Tapi kalau melihat fakta-fakta ini, kemudian membuktikan bahwa memang pengawasan pemerintah yang selama ini itu yang terlalu lemah mengakibatkan perusahaan menganggap remeh pemerintah daerah sehingga apapun yang disuarakan kemudian itu seolah-olah menjadi angin lalu bagi mereka. Kira-kira gitu, Mada. Segmen yang nomor 2 tadi, Kak Sony bilang bahwa DP legalitas pun ini ya, terlepas dari persoalan dosa dari masa lalu, dari pemerintah yang kemarin-kemarin, ternyata ada satu bukti yang memaparkan bahwa perusahaan ini juga belum keluar izinnya. Itu sesuai dengan data dari OSS ya. Online single submission. Tapi orang lihat di lapangan ini ya, yang selalu dilaporkan, ini dilakukan secara humanis, persuasif. Nah di lapangan seperti ya. Nah bagaimana itu Kak Sony? Kita melihatnya seperti apa? Itu yang saya bilang kembali lagi pada pengawasan pemerintah hari ini. Di perusahaan saya pikir mereka wajar aja melakukan promosi-promosi, menutup-nutupi kesalahan, itu wajar aja. Karena mereka juga mau terlihat baik kan begitu. Makanya kemudian ada tulisan safety mining. Mereka punya ISO berapa begitu terkait mereka punya pola-pola memitigasi konflik dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata, demikian tidak manusiawinya mereka melakukan penggusuran kemasyarakatan, itu menurut saya sudah cukup membuktikan secara kasat mata bahwa kondisi yang selama ini digembar-gemborkan oleh perusahaan itu fakta ini ya, kita tidak bicara lip service begitu. Nah disitulah kemudian letak peran pemerintah. Kalau pemerintah betul-betul melakukan koordinasi, evaluasi, kan kalau kita bicara oke, ini kewenangan pusat. Tapi kalau kita bicara bahwa sesungguhnya negara ini pemerintahnya cuma satu, kan gitu. Presiden, lalu perpanjangan tangannya adalah gubernur, perpanjangan adalah bupati. Kalau kewenangannya tidak di bupati, paling tidak koordinasinya bisa jalan. Pak Gubernur, ini rakyat saya sudah dijolimi. Saya yakini bahwa AMDAL-nya udah salah begitu kan. AMDAL-nya pasti tidak begini. Lalu kemudian saya melihat bahwa mereka punya online single submission itu datanya menunjukkan bahwa perizinannya belum memasuki tahapan produksi. Hari ini mereka sudah melakukan pelanggaran. Kalau bupati bisa mampu membuat rekomendasi-rekomendasi begitu, saya pikir ini akan tembus ke sana. Saya pikir pencitraan yang hari ini dilakukan oleh perusahaan juga tidak akan masuk sampai ke istana, misalnya ke SD misalnya, kalau kemudian pemerintah mampu memperlihatkan fungsi pengawasan dengan laporan-laporan faktual yang ada di lapangan. Tapi kalau pemerintah hari ini pasif, saya pikir ini juga akan justru menjadi bom waktu yang setiap saat kalau meledak itu bisa juga sama hebohnya atau bisa lebih dahsyat dari 21 September 21/9 ya 2023 kemarin ya. Dan itu yang mengerikan karena masyarakat hari ini sudah demikian tertekan. Mereka melihat bupati, mereka mengadu, ya kan, tetap aja terjadi penggusuran. Sementara mereka secara histori mereka memang berada di situ dari tahun-tahun berapa. Sementara perusahaan tidak pernah. Saya sudah berusaha ya hubungi ke dalam ya, ke teman-teman di dalam untuk ayo kita diskusikan pola-pola penanganannya seperti apa, tahap step by step ini bagaimana. Saya cuma mensyaratkan satu ke mereka, solusinya adalah bahwa
apapun yang pola yang kalian lakukan untuk mengevakuasi masyarakat dari konsesi wilayah-wilayah proyek yang kalian mau kerjakan hari ini, jangan lakukan itu dengan tidak manusiawi. Hanya itu saja permintaan saya. Soal nominal berapa nanti ganti rugi silakan kalian bicara, tapi jangan gusur mereka dengan cara-cara barbar yang tidak manusiawi. Nah itu aja permintaan saya hari ini. Kok bisa seolah-olah permintaan itu terlalu berat atau kemudian malah kemudian seolah-olah perusahaan tidak peduli dengan apa yang saya sampaikan. Sehingga saya pun jadi tahu diri, oh mungkin karena ini perusahaan besar. Sehingga mereka merasa bahwa suara-suara kita terlalu kecil sehingga mereka seperti ada di atas menara gading lalu kita terlalu kecil seperti semut, suara-suara kita nggak nyampe begitu. Akibatnya kan apa namanya masalah ini tak kunjung ada solusinya. Nah hari ini saya pikir penting untuk sebuah ketegasan dari pemerintah, fungsi pengawasan jalan agar kemudian persoalan-persoalan ini bisa dicarikan solusinya, tidak perlu harus jadi bom waktu yang satu saat mau meledak dan akan membuat orang semua harus celaka dengan itu. Saya pikir kita sudah belajarlah kita dari kasus kemarin bagaimana sakitnya kita harus kehilangan sebuah kantor bupati yang megah. Hari ini pun kita sementara dianggarkan beberapa miliar lagi untuk membangun kantor bupati. Tapi kalau persoalan-persoalan tidak clear, nah ini bisa jadi ancaman baru juga bagi kita. Artinya kita harus cari sumber masalahnya mana, lalu kita selesaikan. Begitu. Kalau selama ini kita hindari sumber masalahnya ya, jangan heran kalau satu waktu nanti kemudian masalah itu menjadi masalah besar yang pada akhirnya kemudian akan mengakibatkan terjadinya kondusivitas daerah yang terganggu. Kira-kira begitu, Madam. Oke, semakin panas ya. Tenang dulu pemirsa. Ini semakin meruncing bahwa ternyata setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat ini sebenarnya semuanya dari pemerintah. Ya. Nah, ini Kak Sony, apakah tidak terlalu hiperbola bahwasanya sekarang itu ada narasi-narasi yang mengatakan bahwa kita sebenarnya sedang dijajah di negeri sendiri kayak gitu. Ada ini adalah neokolonialisme. Apakah itu tidak terlalu hiperbola itu Kak Sony dengan kenyataan yang sekarang ada? Kalau kita lihat kondisi yang ada ya hari ini masyarakat coba bayangkan. Masyarakat yang ada dari tahun-tahun dia dalam video saya beberapa video mereka mengaku dari tahun 70-an orang tua bahkan kakeknya sebelum itu. Tiba-tiba datang perusahaan bermodalkan izin lalu mereka harus tergusur tanpa diberi kesempatan untuk menegosiasikan ini harus seperti apa. Dan ini orang-orang yang hari ini kita lihat mereka adalah korban-korban pembangunan sebenarnya, kan? Orang ini korban pembangunan karena gagalnya pemerintah mensejahterakan mereka, sampai kemudian mereka terpaksa masuk ke hutan-hutan. Kan begitu. Seharusnya ketika pemerintah mampu untuk mengelola sumber daya yang ada termasuk pertanian. Tapi kan hari ini pemerintah kita sekarang berapa kali gagal panen itu Ruhiada? 4 kali gagal panen. Itu karena apa? Itu karena tidak termanajemennya. Makanya saya sering menganalogikan bahwa Puhuatu ini, potensi sumber daya alam Puhuatu ini anugerah, tapi karena salah kelola jadi bencana bagi kita. Kan begitu. Mas di atas akibatnya orang berlomba-lomba cari emas, orang-orang di bawah jadi korban gara-gara sedimentasi yang gila-gilaan. Begitu juga mereka itu terpaksa masuk ke hutan. Kalau cuma ini paling dorang Piko Bongjo mencari bagus-bagus. Kenapa orang harus ke hutan? Mungkin karena mereka merasa bahwa di kampung orang tidak ada tempat nyaman untuk orang mencari akan sehingga orang terpaksa ke tengah hutan. Di tengah hutan pun orang harus tergusur lagi dengan katanya investasi demi pembangunan dan lain-lain. Dan faktanya hari ini orang-orang lokal itu loh, bukan orang-orang dari luar dan mereka mendapatkan tempat-tempat kerja itu ya dari turun temurun sehingga bukan dari hasil jual beli ya, sehingga kita harus menghargai histori. Bahkan mau terbit saja sertifikat itu harus ada di histori dari mana tanah ini dapat. Nah, sekarang tiba-tiba dengan histori yang ada seolah-olah dengan satu lembar surat izin yang katanya izin yang hari ini kemudian tidak boleh lagi dipakai itu karena izin itu kan hari ini sudah bermigrasi dia menjadi online single submission. Izin yang harusnya dipenuhi semua tapi itu pun izin yang dengan belum terbit mereka gusur rakyat. Apa ini bukan penjajahan? Begitu. Kalau mau bilang sama-sama orang melanggar ini loh. Tapi siapa ngoni kasih keluar orang? Ngoni pendatang kan begitu. Ngoni ini perusahaan dari mana datang? Orang-orang lokal di sini kok tak keluar. Apa ini bukan penjajahan? Apa bedanya dengan di masa lalu orang ada di sini tiba-tiba zaman Belanda datang, Jepang datang, keluar ngoni, orang di sini, lalu ngoni bekerja di situ, orang kasih gaji ngoni, atau kalau perlu usah kasih gaji ngoni, cuma pokoknya ngoni kerja untuk orang, kan begitu. Nah hari ini juga masyarakat kita
di posisinya orang harus disingkirkan lalu ketika mengadu ke pemerintah. Walaupun pemerintah ada sikap untuk menolak itu, tapi lagi-lagi seolah-olah perusahaan tidak peduli dengan itu. Nah ini yang menjadi tanda tanya besar, ada apa di belakang ini? Cuma dua kan kemungkinan, apakah memang pemerintah kita saja yang tidak melakukan pengawasan maksimal, ataukah memang pemerintah kita juga ikut-ikutan masuk dalam sebuah lingkaran setan yang namanya oligarki. Kan begitu. Iya. Kan begitu. Ini yang harus kemudian dijawab oleh pemerintah secara belak-belakan. Ketika kemarin saja orang diskusi di dalam forum Forkopimda kemarin. Narasi-narasi yang keluar sampai Kepala Dinas Lingkungan Hidup katakan jangan ganggu perusahaan. Saya sampai berani bertanya di dalam forum begini ini, berapa duit orang bayar perusahaan Pak kau sampai kau berani bicara begitu? Harusnya jangan begitulah pemerintah, berdirilah dengan rakyat, jangan ngana bicara seolah-olah ngana ini humas lo perusahaan digaji berapa kau sampai bicara begitu? Rakyat kita yang diganggu loh, tiba-tiba kau bicara hari ini jangan ganggu perusahaan. Di mana ada rakyat ganggu perusahaan? Yang ada adalah dorang ada batalang, tiba-tiba perusahaan datang keluar ngoni, krek. Padahal orang dari tahun 70-an ada di situ. Coba Pak di situ yang kemarin baca cerita, kong dia di posisi sebagai rakyat. Kira-kira DP hati hancur tidak? Kalau sobat bicara harga diri kan orang kadang-kadang DP otak dia sudah pakai. Kalau sobat cerita harga diri, kadang-kadang biar kita penyawa kita pakai harga diri ini dia mati kalau mati kan begitu. Sampai kenapa orang bilang ada istilah lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah. Kan orang lebih suka kalau sudah dijajah berarti orang harga diri yang orang lecehkan. Sehingga orang kemudian merasa bahwa di penyawain biar aku taruh nyawa jotor. Nah kalau sebegitu yang terjadi maaf. Sehingga hari ini pun saya menyesalkan kemudian keluar narasi-narasi jangan ganggu perusahaan. Wah ini gila ini. Pemerintah model apa ini model begini. Cuma saya berharap kemudian ke depan pemerintah memang kembali pada posisinya kembali bahwa kalian ini adalah abdi masyarakat gitu. Lalu kemudian kalian harus betul-betul dalam posisi yang betul-betul independen untuk melihat bahwa ada masyarakat, apalagi orang lingkungan hidup, bahwa ini adalah bagian dari lingkungan hidup yang harusnya kemudian dilakukan penanganan yang lebih proporsional dan tidak menggunakan cara-cara yang biadab begitu pada. Ya semakin panas ini. Debo ujung-ujungnya ini debo pada regulasi dari birokrasi itu sendiri ya. Daripada regulator, para eksekutor ya. Namanya juga pemerintah. Kata dasarnya perintah. Orang ini rakyat yang mau cuma mau perintah. Kalau mau dibilang belok kiri, orang belok kiri. Tapi kalau pemerintah lu bawa diam, kong bingung. Ini hal yang paling mendasar sebenarnya, Mas Wani. Hal yang paling sebenarnya kalau kita sebagai orang dari sisi terluar dari persoalan ini, hal yang paling mendasar sebenarnya menjadi perjuangan, tuntutan dari para penambang-penambang tradisional. Karena kita kalau orang mulia kasar ini so tidak ada ini. Karena orang sudah mengklaim bahwa ini so konsesi, apa segala macam. Nah, sebenarnya apa yang harus dilihat oleh baik itu dari pihak perusahaan maupun pemerintah, apa yang sementara mereka perjuangkan dalam hal ini? Begini Mada, seharusnya kalau cerita perusahaan pasti orang cerita laba, orang cerita untung. Kalau cerita pemerintah, orang berkepentingan pada kondusivitas daerah, bahwa perusahaan hidup, rakyat juga hidup. Kalau jadi pemerintah yang dalam posisi ideal ya, pemerintah yang normal, kalau orang bilang yang waras begitu. Kecuali pemerintah gila yang melihat rakyatnya ditindas lalu dia diam. Pemerintah gila itu. Nah, kondisinya begini Mada, hari ini bahwa posisi ideal itu sebenarnya bisa dicapai dengan perusahaan tahu diri bahwa kondusivitas daerah ini merupakan barang berharga yang tidak boleh diabaikan, sehingga gesekan-gesekan itu harus dihindari dan itu ada di dalam kajian AMDAL mereka. Coba suruh buka itu orang-orang dari Dinas Lingkungan Hidup. Dan saat ini pun saya sedang menyuruh LSM saya untuk menyurati dinas. Karena dokumen AMDAL adalah dokumen publik, saya minta untuk dibuka itu. Nah, kalau kemudian AMDAL-nya diterapkan, saya yakini tidak akan terjadi kasus-kasus begini, Mbak. Kalau kemudian aturan dipatuhi, saya yakini sebelum masuk produksi, sebelum kalian masuk dalam wilayah itu, potensi konflik sudah dibaca, lalu kemudian penanganannya sudah dilakukan. Kan begitu, Mbak. Sudah ada pembicaraan, sudah ada deal-dealan, sudah ada negosiasi, sudah dapat harga dan lalu masyarakat sudah keluar, masuklah kalian bekerja, selesai kelar ini.
Tapi lucu kalau hari ini kemudian ada rakyat kita di situ, lalu kemudian tiba-tiba perusahaan masuk, lalu dia tunjuk-tunjuk masyarakat, hey, saya tidak mau negosiasi dengan kalian penjahat, kan begitu. Sampai keluar ini kan. Iya. Ini yang katanya manusiawi kemarin. Pantang Penuh bernegosiasi dengan penuh penjahat. intimidasi begitu. Sampai kemudian terakhir dia datang lagi. Coba kau sebut. Kalau tidak saya kasih masuk penjara kau hari ini. Coba kau bilang. Itu membuktikan bahwa ada aparat APH dalam hal ini kepolisian yang ada di belakang mereka yang kemudian itu dia anggap bisa dijadikan sebagai alat untuk kemudian mengintimidasi rakyat. Dalam berbagai macam konflik termasuk kemarin ketika ada parang dicabut. Kan ada apa lihat? Iya. Ada tangan taluka. Coba Timada perhatikan, berapa banyak polisi hari itu bersenjata lengkap. Oh, bahkan ada senjata, ada parang lagi, ada sangkur lagi. Seolah-olah rakyat kita ini teroris. Pertanyaannya, apakah SOP-nya seperti itu? Untuk pengamanan masyarakat yang sebenarnya harusnya dilakukan dengan manusiawi, dengan komunikasi. Kan kita ini orang Gorontalo itu budaya adat bersendikan sara bersendikan kita bula. Nah di dalam adat istiadat kita itu ya begitu, kita menghargai orang, menghargai manusia, kita lakukan dengan pola-pola yang lebih negosiatif begitu dengan komunikasi yang soft begitu. Kalau itu terjadi maka seharusnya masyarakat sudah keluar sendiri lalu masuklah progres itu pekerjaan proyek. Pertanyaan yang kemudian kemarin saya tanya ke penambang, pernah nggak Ngoni diajak untuk dalam sosialisasi AMDAL terkait pembangunan TSF yang setinggi katanya 150 meter? Masyarakat kita melongo. Orang bilang tidak pernah Pak. Lah, kok bisa ada perusahaan yang tiba-tiba datang dorong gusur-gusur Ngoni tanpa Ngoni tahu apa yang mau dibangun di situ? Sementara Ngoni terdampak langsung. Nah, lagi-lagi kalimat bahwa kita ikut aturan, kita negara, kita taat, kita ikut tahapan-tahapan yang sesuai seperti apa yang si katanya mantan kolonel bilang itu. Kalau itu sesuai dengan tahapan, hari ini tidak terjadi gesekan dengan rakyat. Kan gitu. Sudah, kalian bicaranya ya, ada 1001 macam narasi yang boleh kok kita lakukan. Kemudian masyarakat silakan keluar, kalian kerja dengan aman. Itu tahapan yang benar. Juga terkait misalnya hari ini masuk tahapan produksi. OSS-nya pasti sudah keluar, izin sudah terbit. Faktanya online single submission-nya menunjukkan bahwa mereka punya tahapan operasi produksi itu masih dalam status izin belum terbit. Ini lagi-lagi kan ini sebuah temuan yang menurut saya aneh dan ini tidak ambigu, tidak multitafsir, ya kan? Kalau lihat dokumen yang ada, izin belum terbit, tidak ada cerita lain. Bahwa hari ini mereka pegang katanya izin yang sampai 2000 sekian izin manual. Itu izin dulu yang hari ini sudah harus bermigrasi begitu. Sudah harus menyesuaikan. Kenapa Jokowi di masa Jokowi 2018, Jokowi bikin online single submission itu. Dia bikin itu untuk kemudian menjadikan perizinan itu menjadi satu pintu, satu eksekusi dokumen-dokumen misalnya. Izin usaha pertambangan yang kemarin mereka perlihatkan sampai 2000 sekian itu masuk, lalu AMDAL-nya masuk, lalu kemudian persetujuan tata ruangnya masuk, diupload semua ini persyaratan, keluarlah status izin terbit. Itu otomatis. Akibatnya apa? Orang-orang yang mengurus izin mereka tidak perlu berhadapan dengan orang-orang yang kemudian pada akhirnya melahirkan kolusi nepotisme itu. Itu yang maksud Jokowi sampai kemudian dibuatkan online single submission. Izin yang sudah terintegrasi dalam satu sistem, platform perizinan satu-satunya di Indonesia yang diakui secara hukum. Tiba-tiba menyatakan bahwa GSM dan PETS belum terbit. Maknanya apa? Nah, ini sebenarnya harusnya dibedah. Nanti tolong undang. Dan itu resmi ya, resmi. Tertulis. Nanti tolong undang orang-orang dinas penanaman modal hari ini untuk menjelaskan status itu. Dengan status hari ini mereka produksi, apakah itu tidak melangkahi, mendahului tahapan yang seharusnya. Karena secara dokumen kita melihat legalitas mereka itu belum sampai di tahapan produksi karena dinyatakan izinnya belum terbit. Luar biasa, memang luar biasa ya. Terang punya tema hari ini itu sampai soal ada kamar itu data izin belum terbit, baru di kenyataannya mereka masih bahkan kemarin sempat ada rapat koordinasi
Bahkan sampai Pak Bupati bilang tolong di stop dulu kan, di kita lihat bagaimana negosiasinya. Nah, tapi besoknya, DP besok ada pembongkaran. Nah, Tika Soni melihat ini sebenarnya dia tumpul di mana? Itu tadi bahwa bargaining posisi pemerintah itu terlalu lemah. Sama dengan polisi lalu lintas tadi. Terbiasa rakyat kita, biar dorangnya pakai helm, polisinya cotogor. Akibatnya orang ogah-ogahan juga baru SIM. Jarang ditegakkan aturan, akibatnya mereka seenaknya. Fungsi pemerintah tidak jalan, termasuk DPM PTSP kabupaten, kan fungsinya pengawasan juga. Untuk apa ada perpanjangan tangan dari pusat, dinas kementerian apa DP namanya, penanaman modal ini, badan BKPM, badan koordinasi penanaman modal, ke bawah itu kan ada dinas penanaman modal. Harusnya ini kemudian menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mengawasi tahapan-tahapan, mengawasi ketentuan-ketentuan, termasuk juga lingkungan hidup, mengawasi bagaimana kemudian penerapan daripada tahapan-tahapan aturan ini diterapkan di dalam perusahaan. Kalau sampai seorang kepala dinas pasuara kamari, jangan ganggu perusahaan, itu kan sebuah narasi yang mengabaikan tahapan, mengabaikan aturan, seolah-olah di bypass ini barang. Jangan ganggu perusahaan. Kalau perusahaan ternyata juga tidak melakukan tahapan yang sebenarnya, kalau kemudian perusahaan juga tidak menaati AMDAL, lalu faktanya juga kan ini pemutarbalikan fakta, seolah-olah rakyat yang jaga ganggu perusahaan, padahal kasihan rakyat yang dari tahun 70-an ada di situ, tiba-tiba ngoni kasih IUP, pemerintah kasih IUP, lalu perusahaan masuk, orang tergusur, lalu dibilang orang yang baganggu perusahaan. Ini kan membuktikan bahwa pertama, pemerintah kita tidak independen, yang kedua, pemerintah kita tidak melakukan pengawasan yang maksimal. Yang lebih parah itu ketika pemerintah tidak independen dan terlihat memihak kepada perusahaan. Dan ini yang kami wanti-wanti sampai timbul pertanyaan saya tadi itu kan, apakah pemerintah kita ini tidak tahu, ataukah pemerintah ini ada dalam satu circle rantai setan yang bernama oligarki, yang kemudian menutup mata terhadap apapun yang terjadi di lapangan. Yang penting ngoni masuk, yang penting kemudian berkembang ini ngoni usaha, lalu kemudian orang pemerintah keciprat dana rakyat kapan? Kalau dapat dana sekian miliar, tunggu dulu, masih mau bikin SPPD lo ini, rakyat ini pasti kurang DP receh-receh. Iya. Ini kan kondisi yang ada sekarang, begitu Mada? Iya, nah Kason, ini muaranya bahwasanya adalah perjuangan hak-hak hidup daripada penambang tradisional itu sendiri. Nah, Kason, dari kemarin-kemarin ini kan kita orang selalu dia bilang jangan anti investasi. Publik bahkan juga tidak paham sebenarnya manfaat dari investasi secara detail ke masyarakat itu apa. Sehingganya dorang melihat bahwa ketimpangan sesegininya. Manfaat investasi sebenarnya seperti apa? Sebenarnya investasi itu kalau dimaknai dengan arti yang sesungguhnya, bahwa manfaatnya ke rakyat itu sebenarnya banyak. Tapi investasi itu harusnya kemudian lebih dilihat lagi terkait dampaknya ke masyarakat. Kalau misalnya ada investor masuk, dia menjadi misalnya agen penjual pembelian jagung, atau kemudian dia dirikan pabrik untuk mengolah jagung yang tadinya masyarakat bekeng, ya yang masyarakat hasilkan dari kebunnya, kemudian dia masuk pada pabrik, lalu kemudian dia menjadi rantai ekonomi dari yang sana ke sini, lalu diproduksi, lalu masyarakat sekitar situ diberikan lapangan kerja untuk bekerja di pabrik itu, lalu keluar. Bukankah ini ada penambahan nilai? Yang awalnya jagung katakan dia cuma jual 5.000 1 kilo, tapi begitu katakan dia jadi biskuit jagung bisa jadi 100.000 sekilo misalnya, itu pertambahan nilainya demikian besar. Belum ada perputaran ekonomi yang besar di situ. Lalu juga ada masyarakat kita yang terakomodir, mereka punya lapangan kerja terbuka. Tapi kalau hari ini kemudian perusahaan datang tanpa dilihat mereka ada rakyat atau di situ atau tidak, lalu kemudian pemerintah tutup mata, serahkan walaupun ada masyarakat terjadi gesekan, maka sesungguhnya hari ini yang celaka juga kita. Bukankah investasi datang harusnya dia berkontribusi kepada ekonomi, tapi juga tidak membuat dampak luas terhadap keberadaan masyarakat yang ada di dalam. Tapi kalau hari ini perusahaan masuk,
apa namanya ya, plusnya orang belum tahu, DP minusnya orang so lihat di muka mata. Iya. Iya tahu. Iya. Lalu apa yang orang mengharap dari model begini? Iya. Investasi model apa yang orang harap dari begini? Dan itu juga yang kemudian termasuk yang saya dari masa lalu, dari dulu-dulu, dari tahun 2009-2010 itu yang saya suarakan bahwa pemerintah harus jeli melihat investasi yang masuk. Jangan tutup mata, jangan ratakan bahwa investasi semua boleh. Lalu kemudian seolah-olah investasi itu bagus untuk rakyat. Tidak. Investasi yang tahu adab, saya pikir itu boleh orang kasih masuk. Tapi kalau hari ini investasi yang tidak beradab, apa bedanya dengan kolonialisme? Kan begitu. Apa bedanya dengan penjajahan? Apalagi sampai merampas ruang hidup rakyat. Begitu, Madam. Aduh, oke deh. DP closing statement ini Kak Sony. Saya minta closing statementnya dari dua pihak dong, biar fair ini. Di Kak Sony closing statement harapan yang paling mendasar di pihak perusahaan dan di pihak pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat, kira-kira apa? Pada akhirnya saya Mada, dari kemarin saya niatkan perjuangan kami itu adalah untuk bagaimana rakyat itu sesuai dengan pemerintah. Kita tidak ingin berhadapan dengan pemerintah, tidak. Kita tidak ingin harus menjadi lawan pemerintah, tidak. Kita ingin sebagai LSM, kita ingin jadi mitra pemerintah. Dalam konteks itu kemudian kita mengarahkan agar perusahaan itu dengan masyarakat itu hidup berdampingan, dan ini yang mau dianjurkan oleh negara. Makanya kemudian AMDAL-nya harus betul-betul dilakukan sesuai tahapan. Pendekatan terkait dengan potensi konfliknya harus betul-betul termitigasi dan dikendalikan dengan cara-cara yang lebih fleksibel dan manusiawi. Nah, yang paling penting hari ini kami inginkan adalah bahwa perusahaan dengan rakyat seharusnya hidup berdampingan. Kalau kemudian ada rakyat di situ, apa salahnya kemudian perusahaan melakukan pola-pola mengevakuasi mereka dari wilayah itu dengan cara yang beradab, apalagi mereka orang lokal. Lalu juga kemudian pemerintah kita sudah menegaskan ini, jangan lakukan pembongkaran paksa. Tapi fakta yang kita lihat di lapangan tidak seperti itu. Sehingga hari ini saya pikir, saya berharap perusahaan segera kembali tahu diri bahwa kalian tamu di negeri kami, begitu. Kalian orang yang cuma datang ke sini mau cari emas di sini, yang juga ada rakyat kita yang juga sedang mengambil emas untuk kebutuhan hidup, kebutuhan perutnya. Di posisi ini kalian sudah harus betul-betul memahami kondisi ini dan kemudian berusaha untuk bijaksana menjadi tamu di Pohuwato, begitu. Yang kedua, pemerintah sudah harus hari ini betul-betul mengawasi kinerja, mengawasi langkah-langkah tahapan-tahapan dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Agar kemudian bargaining posisi pemerintah itu menjadi terlihat. Kalau seperti kemarin seolah-olah pemerintah kita mengemis-kemis ke perusahaan. Tolonglah jangan, tapi perusahaan tidak peduli, pumpang-pumpang di lapangan mereka robohkan kem-kem masyarakat, mereka rusak. Kalau sudah begini, maka sebenarnya kita sedang menuju kepada sebuah ledakan besar yang bisa jadi ini kemudian akan membuat kita semua celaka dengan ini. Apa salahnya kalau hari ini mari kita bicara dengan hati bahwa investasi boleh masuk, tapi hiduplah kalian berdampingan dengan rakyat. Pemerintah silakan memberikan ruang bagi investor, tapi lagi-lagi pemerintah harus punya harga diri. Lagi-lagi bupati adalah orang tua dari rakyat Pohuwato. Ketika bupati tidak dihargai, ketika suara bupati tidak dianggap ada oleh perusahaan, maka masyarakat kita kemudian akan menganggap perusahaan ini musuh bersama. Dan ini yang kita tidak mau. Sehingga lagi-lagi pada akhirnya saya harus katakan bahwa perusahaan kembalilah kalian pada aturan yang sebenarnya, bahwa kalian masuk ke Pohuwato lakukan tahapan-tahapan mengevakuasi rakyat dengan cara-cara yang dianjurkan di AMDAL. Pemerintah kembalilah kalian pada fungsinya untuk kemudian berdiri sebagai pengawas yang mengawasi tahapan-tahapan pekerjaan perusahaan dan menjadi objektif, tidak menjadi kemudian seolah-olah mereka kalian ini humas dari perusahaan. Sehingga dengan kondisi yang ada ini, insya Allah saya pikir rakyat kita akan mendapatkan solusi, termasuk misalnya ketika jalan pengawasan yang maksimal, maka penciutan IUP itu menjadi salah satu solusi bagi rakyat sehingga areal itu tidak perlu disingkirkan rakyat kita. Karena kan ini memang areal yang sudah sekian lama tidak
tidak dikelola. Kenapa ada rakyat di situ? Karena sekian lama ditinggalkan. Undang-undang dasar negara kita pasal 33 ya. Bumi, ya kan, air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perusahaan punya iup, tapi dia telantarkan tanah itu, maka dia tidak gunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ini tanah. Kan gitu. Ketika rakyat datang, walaupun mereka tidak punya iup, tapi mereka datang untuk memakmurkan dirinya, mereka adalah rakyat, maka orang gunakan tanah itu untuk kemakmuran rakyat. Sekarang negara ada di mana? Negara harusnya berdiri dengan rakyat karena mereka menggunakan tanah itu untuk kemakmuran dia. Perusahaan betul ada iup, ada izin katanya, walaupun hari ini izinnya juga masih tanda tanya. Tapi faktanya mereka telantarkan tanah itu sehingga mereka tidak gunakan tanah itu untuk kemakmuran rakyat. Nah, kalau bicara dari perspektif ini, menurut Timada mana yang seharusnya berhak? Rakyat Iya, dong. iyalah. Di situ ketika pemerintah paham dengan kondisi rakyat, pemerintah tahu aturan, pemerintah tahu strategi mengatur investor, maka saya yakin daerah ini tidak akan menjadi daerah yang terlalu tinggi gesekannya. Tapi kalau pemerintah juga cenderung terlihat seperti membela investor, kalau pemerintah juga tidak mau belajar terkait dengan peraturan-peraturan, apalagi pemerintah juga kita kalau tidak mau tahu dengan kondisi rakyat, maka saya yakin ini akan menjadi sebuah bom waktu. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini, pada akhirnya saya harus katakan bahwa marilah kita berdiri di Pohuwato ini dengan hati bahwa Pohuwato ini untuk rakyat. Sehingga investor harus tahu diri, pemerintah harus mawas diri, dan rakyat juga harus kemudian memahami kondisi ini dan berani bersuara ketika ada hak-hak mereka yang harus mereka suarakan. Kira-kira begitu, Mada. Oke lah. Sudah kurang lebih 40 menit melintas dari jam 10 malam ini sebenarnya ya. Dan sudah di akhir acara. Untuk Anda yang mau join bersama kami, itu bisa langsung saja menghubungi di 0823 9898 9563. Nah, untuk malam ini kita cukup sampai di sini, Kakak Sony. Sudah cukup tadi closing statement-nya. Oke. Dan pada akhirnya sebagai host atau tuan rumah dari Teras Akulturasi dan tema malam hari ini terkait hak hidup dari rakyat Tambang Kabupaten Pohuwato, ini kita bukan hanya berbicara soal siapa yang paling berkuasa dan juga siapa yang tidak punya kuasa. Namun hal ini merupakan harga diri dari masyarakat Pohuwato itu sendiri. Nah, mari kita sama-sama menjaga kondusivitas dari Kabupaten Pohuwato dan juga sama-sama pemerintah dan juga pihak investor itu bisa sama-sama menggandeng masyarakat atau rakyat dari Kabupaten Pohuwato. Saya Mada Ahano, pemilik Teras Akulturasi undur diri dari Rair Kecanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.